minta tolong Pak Edi, ayo belajar bersama sehingga lebih efektif kalau langsung praktek dan mungkin jumlah orangnya sedikit. Itu Pak yang pertama. Kemudian sekolah kita yang sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, ini informasinya kan kita akan mendapatkan platform digital. Nah, yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Edi, kan Pak Edi karena termasuk dari tim IT atau dari TIK mungkin sudah mendengar kabar-kabar dari instrukturnya mungkin atau dari siapapun, kira-kira kita ke depan ini mau menggunakan platform apa. Dan yang sudah kita lakukan sementara ini kan kita rata-rata pakai Google Classroom. Nah, ini mohon dipikirkan Pak Edi juga selaku IT nanti dengan Pak Heri, biar kita juga melaksanakan atau menggunakan platform ini ke depan bisa lebih familiar atau lebih mudah. Itu Pak Edi, mohon informasinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini ya mengenal dulu bahwa ternyata ada flu baru untuk membuat analisis soal menjadi lebih mudah. Ternyata selain flu baru kalau ada gangguan di flu barunya, karena itu add-on ada yang berbayar, ada yang gratisan tetapi ada syarat dan seterusnya. Kalau ada gangguan, ternyata bisa mengambil dengan Excel ya, yang selama ini kita belum pernah. Caranya nggak penting karena saya tidak akan mengajari hari ini, saya hanya mengenalkan dulu. Kalau ada yang tertarik, di suatu saat nanti mungkin Bu Tati bisa menyelenggarakan yang minat saja. Nah, itu yang saya maksud Bu. Jadi ini saya nawar-nawarin, nanti kalau yang butuh nanti pesan dulu, pre-order Bu istilahnya kalau zaman sekarang itu. Ya karena sekarang ada banyak generasi milenial nanti, tidak harus saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Bu Tati benar bahwa rencananya mulai bulan Juli itu pemerintah dalam hal ini Kemdikbud akan meluncurkan platform baru dan platform itu masih dirahasiakan. Yang tidak dirahasiakan adalah bahwa sifat dari platform itu pasti itu kalau di istilah komputer namanya uji beta. Jadi tidak pernah stuck, akan bergerak terus seperti layaknya Google ya. Google itu juga bergerak kan. Tiba-tiba ada flu baru, tiba-tiba nanti ada muncul lagi add-on yang lain gitu loh. Jadi sudah direncanakan mulai bulan Juli ada platform baru. Makanya tadi saya sampaikan bahwa jangan anti teknologi. Jadi teknologi bukanlah satu-satunya emang, bukan. Tapi juga jangan anti teknologi. Kalau kita tidak bisa boleh. Saya juga kan tidak koran bisa juga kan. Nah, tapi setidaknya kalau saya penasaran, kalau kita penasaran kan akhirnya kan belajar kan. Karena prinsipnya teknologi dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita. Kalau nyatanya pakai teknologi tambah ruwet, ya itu justru karena mudah, akhirnya tuntutan pekerjaan jadi tambah banyak gitu. Sebenarnya itu kan gampang sebenarnya teknologi. Analisisnya kan gampang tadi, membuat analisis. Tapi mentang-mentang mudah, akhirnya tuntutannya juga banyak gitu, yang meminta kita untuk melakukan sesuatu hal. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Bukan susahnya karena teknologinya bukan, tapi karena berjubelnya permintaan-permintaan yang harus kita lakukan. Berikutnya lagi, kalau kita tetap belajar, karena Google Suite ini kan tetap harus dipelajari Bu Tati, seperti yang tadi dipesankan di LMS tadi kan ya, bahwa Google Suite satu-satunya platform yang akan digunakan informasi dari Kemdikbud langsung ke pengguna lewat pos elektronik tadi kan, tetap dipakai. Nah, perkara LMS yang muncul oleh Kemdikbud itu apa nanti kita tunggu saja, dan sudah digaransi kalau Juli bisa muncul dan digunakan, maka platform itu akan terus berubah, persis seperti e-rapor yang selama ini kita pakai. E-rapor kita itu kan berubah-ubah itu. Cuma panjenengan kan nggak fokus ketika tidak diumumkan, yaitu yang pertama, dulu tidak ada untuk mencetak raport tengah semester, di mana raport tengah semester di situ adalah mencetak progres nilai yang dicapai oleh siswa dari awal asesmen kalau sekarang ya istilahnya, hingga tengah semester itu akan diakumulasi menjadi nilai rapor beneran, tapi hingga nilai tengah semester itu ada, itu baru muncul. Kemudian sekarang
ya bukan baru banget sih, muncul lagi. Dulu nggak ada yang namanya download format impor. Download format impor itu ketika di-download pasti kan bentuknya Excel kosong. Kalau sekarang bisa kan berbentuk ada isinya. Untuk apa tuh fitur itu? Untuk menangani keluhan-keluhan teman-teman ketika waduh ini banyak ada perubahan kebijakan di suatu sekolah sehingga harus mengubah nilai yang diubah semua kelas. Maka kalau pakai input kan repot, mengubah satu persatu. Kalau di-download isinya kosong. Nah, maka muncullah download tapi yang pilihannya edit download format impor. Kalau di-download maka muncul bentuk Excel sama seperti download biasa, hanya ada nilai yang sudah pernah kita masukkan. Nah, tinggal diubah tuh nilainya. Itu nanti LMS-nya berkembang seperti itu. Jadi yang pertama untuk mengatasi kelas 10 dulu mungkin ya, untuk kelas 10 nanti kebutuhan-kebutuhan apa dari kita yang memakai akan disampaikan sana, nanti akan muncul fitur apa lagi, itulah yang namanya uji beta itu tadi. Jadi akan terus berubah. Sampai kapan fixnya? Nggak mungkin fix. Google saja kan nggak fix. Microsoft Word aja kan nggak fix. Windows saja kan nggak pernah fix kan, dari versi berapa hingga sekarang versi entah berapa. Begitu Bu Tati. Yang lain barangkali, monggo. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan pesan ini dari instruktur saya. Mungkin saya, Bu Bianca, bisa bantu mencatat, Bu? Pakai handphone nggak apa-apa, nggak pulpen. Bapak Ibu, saya minta maaf, ini terpaksa saya harus menanyakan satu anak demi satu anak, ada pulpen enggak? Atau pakai handphone, pakai memo. Bapak Ibu, dengan melihat kenyataan bahwa era sekarang adalah era semacam ini, sementara Pak Jazuli jauh-jauh hari sebelumnya juga pingin banget Google Suite ya, tapi bukan Google Suite-nya ya, tapi ingin berteknologi. Di sisi lain, sadar atau tidak sadar, kita semua sudah berteknologi. Teknologi yang paling dekat dan paling akrab adalah dengan handphone kita. Handphone sekarang, handphone panjenengan tidak ada yang tidak smartphone. Semuanya smartphone dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang smart juga. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang orientasinya ke pendidikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan dicatat oleh Bu Bianca yang dijawab satu persatu. Jadi antara nilai 1 hingga 5. 5 itu berarti paling siap, 1 ya paling tidak siap kan? Hah? Nggak usah kelamaan. Pertanyaan pertama adalah dari kegiatan semacam ini di mana teknologi tidak bisa dihindari. Sebenarnya sih bukan karena penggerak ya, karena eranya memang semacam era ini ya. Baik itu PJJ maupun tatap muka nantinya, teknologi tidak bisa dihindari. Ditambah adanya program sekolah penggerak yang wajib menggunakan teknologi juga. Maka teknologi yang selama ini kita pakai, teknologi yang selama ini akrab dengan kita, tapi pertanyaan adalah teknologi yang untuk pendidikan ya. Seberapa jauh selama ini kesiapan Bapak Ibu dalam menggunakan teknologi untuk menghadapi sekolah penggerak? Dijawab 1 hingga 5 ya. Kalau sangat siap ya 5. Kalau ya itulah seperti itu contohnya. Saya urut berdasarkan daftar di saya ya. Maaf nih Pak Jazuli kayaknya Pak, nomor 1 Pak. Kesiapannya 1 sampai 5 Pak? 4 Pak. 4, oke 4 Bu Bi. Terus Bu Ayu. Kesiapan berteknologi. Bu Ayu. 4. Pak Edi. Bu Tati. 3. Bu Safi. 4. Bu Safi 4. Pak Saiful. Pak Ali. 3. Oh, ada 3. Bu Wiwi. 3 apa 2? 3. 3 Pak. 3. Bu Safi 3. Bu Wiwi. 3 Pak. 3. Bu Pur. 3. 3. Bu Yus. Bu Yus. Buyus 3. Oh 3. Bu Farah. Bu Karin. Seberapa jauh
kesiapan menggunakan teknologi? 3. 3. Iya, Sarah 4 ya. Cah nom pinter. 3 dulu Bu, soalnya kan masih perlu banyak belajar juga. Saya jawab 3 bungkan loh. 25? Kan 3 ini. 25? 3 Pak. 3. Pak Agus, Arin, Nono? 3. 3. Bu Cici? 5. Bu Cici? 3 Pak. 3. Bu Justina? Wis. 3 Bu Rahma? Bu Rahma? 3. 3. Bu Anis? 5. Bu Anis? Bu Anis 5. Bu Anis 3. 3. Pak Mul? Pak Mul 10. Soal masih 1, Pak. 1. Soal masih Marah. 1. Oh, jenengan biasa kayak soal. Kamu 5. Oh ya, 2. Kamu 5. Kamu 5. Piano siji yo. Kamu 5. Masih gaptek, Pak. Oh ya wes Pak Mul 2 katanya. Rendah hati, Pak Mul itu rendah hati. Pak Mul 5. Rendah hati tapi tinggi prestasi ya. Ah, betul. Pak Mul nek sidik milih tunda. Asam? Asam? Pak Sam ini. Bu Sinta? Bu Salsa. Oh, Bu Salsa. Bu Salsa? Salsa. Berapa? Kesulitan, Bu. Mbak Salsa berapa? 3. 3. 3 masuk sih Salsa. Oke. 4 harusnya. Oke, enggak apa-apa. Ini jawabannya harus relevan nih. Bapak Ibu sekalian, ini juga dijawab dengan cepat biar cepat berakhir. Ini sudah ya. Sudah, sekarang di atas lagi. Sekarang Bapak Ibu, dengan jawaban tadi, tolong disampaikan dengan cepat dari Pak Jazuli, kesulitan apa yang selama ini dialami dalam menggunakan teknologi. Pak Jazuli. Oke, kesulitannya kalau lama sekali, lebih dari 3 jam, itu tenaganya semakin kecil, Pak. Oke. Oke, Bu Ayu. Bu Ayu enggak ya? Bu Ayu enggak ya? Bu Stevi. Bu Ayu nggak ada kesulitan. Bu Stevi, kendala atau kesulitan yang dialami dalam menggunakan teknologi selama ini? Gimana, Pak? Enggak dengar, Pak. Kendala atau kesulitan yang dialami selama ini dalam menggunakan teknologi dan hubungannya dengan kesiapan kendala untuk kesiapan ini dengan sekolah penggerak itu. Kendalanya kalau bahasa daerah itu belum ada capaian pembelajarannya, Pak. Jadi saya belum bikin apa-apa, Pak. Enggak, maksudnya dalam teknologi yang berupa Iya, teknologi. yang dengan teknologi juga mungkin kalau kendala belum ada sih, Pak. Belum ada ya, sip. Nah, Sekarang kita oke, ini sambil jalan. dicatat Bu Tati, Bu Stevi. Devi ingin capaian pembelajaran, ATP dan lainnya. Tadi Ini Bu Devi yang seni budaya ya, tari musik rupa, no kabeh, teater. Oke, Pak Ali, kendala selama ini dalam berteknologi? Tidak ada dong. Tidak ada ya. Bu Wiwi, Bu Wiwi kendalanya apa Bu? Tidak ada juga. Bu Pur? Saya Pak kendalanya Oh. sering lupa Pak Edi kalau dijelaskan. Terutama ini Google Classroom memang itu kan sebetulnya sudah familiar, maksudnya sudah sering kita pakai. Tapi setelah saya tidak mengajar sejak bulan April, kan saya ngajar kelas 12 kok. Waktu itu sampai bulan April. Nah, Mei, Juni, 2 bulan nggak ngajar saja. Itu sudah agak bingung buka-bukanya lagi Pak. Nah, seperti tugas-tugas siswa misalnya seperti itu. Itu mungkin faktor usia Pak Edi. Terima kasih Pak. Bu Tati ini senangnya faktor usia terus. Apa namanya? Mana-mana ora penak apa nih? Bubur. Ya, Bu Pur. Ayo monggo Bu Pur. Ya, kalau aku
kendalanya itu apa ya, mengaplikasikan proses seperti ini nanti aplikasinya apa gitu. Apa ya? Nanti intinya membedakan. Pokoknya ini Bu Pur, tak ganti pertanyaannya. Jadi selama ini dalam menggunakan teknologi ada kendala apa? Teknologi yang berhubungan dengan untuk mengajar ya? Nggak ada berarti ya? Ada. Kendala Banyak. kuota Pak, kalau di rumah kuotanya habis. Menerapkan ke aplikasi. Apa ya? Misalnya saya mau Google Meet dengan anak-anak, terus saya mau share tentang ini. Nah, itu saya yang tidak ngerti. Oh, nah itu ya berarti itu. Berarti menggunakan ya. aplikasi ya Bu Pur. Aplikasi. Iya. Bu Justina? Bu Yus kayaknya nggak ada masalah ya. Bu Asmara? Bu sama Karin kan? Bu Karin, tulisannya Asmara ini. Banyak Pak Banyak. kendalanya. Di antaranya Tampung Pak Edi. si Amel. Yang pertama itu ketika ada satu aplikasi baru, mungkin karena belum memahami aplikasi itu, jadinya ya diharapkan ya ketika ada aplikasi baru ada pelatihan juga yang bisa memfasilitasi. Terus yang kedua ya memang saya jujur saja gaptek juga Pak, jadi nggak paham. Jadi ketika ada beberapa hal yang tidak dipahami ya mohon maaf bakal banyak tanya juga sama Pak Edi dan sama guru-guru yang lain. Kemudian terkait sama kuota, kadang kuota belajar itu susah untuk digunakan Pak. Nah itu kendala juga. Ya kalau beli sendiri sih bisa, cuman ya memanfaatkan yang ada gitu ya. Maksudnya kita difasilitasi kuota belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu mungkin karena saya juga malas untuk mencari hal-hal yang baru dan malas belajar. Jadi kendalanya juga ada pada diri saya gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bu Asfara. Wi mau Pak Ali ndonga ya nembe ya tak amin iki. Sing ngapusin dulu. Yuk Bu Alima. Kendalanya ya, gampang lupa Pak. Gampang Jadi lupa. misalnya saya pakai aplikasi, kalau saya pakai terus ingat, tapi begitu tidak dipakai 1 bulan 2 bulan saya harus belajar lagi. Maklum Pak, sudah tua itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Dari tah wingi kok sih wis tuwa iki. Kontak ganti. Pak Arin. Pak Arin. Bu Yus, udah ada. Pak Arin, ada kendala apa Pak selama ini? Kendalanya banyak sekali. Di antaranya? Ya, dulu tidak pernah belajar tentang itu sih Om. Jadi muncul-muncul sudah tua. Akhirnya kan kita belajar dari awal. Kalau yang muda-muda kan sudah belajar dari perguruan tinggi. Kalau saya kan perguruan tinggi nggak ada. Jadi ya betul-betul kosong. Tapi kan banyak teman-teman yang mengelilingi. Jadi bisa pergi ke guru-guru yang muda, misalnya Bu Anis gitu kan. Milih. Kebun Sugudel Pak Arin. Ya. Ya kan nih kalau yang muda-muda kan selain menarik kan yo enak gitu loh. Begitu aja lah. Jadi tetap tidak orangnya tidak ketakutan karena dikelilingi oleh orang-orang yang pintar. Oke. Terima kasih Pak Arin. Nek kayak Pak Arin tah. Syukur ora iso Pak Angli ya. Bu Cici. Bu Cici nduk ya. Bu Rahma ada kendala apa Bu Rahma selama ini dalam menggunakan teknologi untuk mengajar, untuk belajar? Pak, kendalanya itu sering lupa, maunya udah diajari, terus sebulan kok lali lagi, udah dicatat padahal.
Aku tunggale Pak. Itu aja, yang jelas sering lupa. Iya. Oke, siap. Temen aku Pak banyak minum macam-macam gitu. Betul. Oke, terima kasih Bu Rahma. Bu Yus? Iya, terima kasih Pak Edi. Kalau saya kendalanya, mohon kalau di SMA 3 itu ada yang mau membimbing saya. Kalau misalnya pas ketemu aplikasi, mumet bisa bertanya. Itu yang penting. Biasa takut Pak Edi. Sudah, Pak. Asalnya kalau pusing ngangklek kan bahasa Inggris artinya apa, klik apa jadinya hilang, Pak. Gitu aja Pak Edi. Semoga Pak Edi bisa mendampingi saya terus. Makasih. Belajar bahasa Inggris, Bu Sama-sama. Yus. Oke, yang Sinawani belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu Justina. Bu Anis? Pak Mul, Bu Salsa juga. Pak Mul? Iya Pak. Bu Anis, kendalanya apa Bu Anis? Jadi kalau untuk saya kendala-kendalanya itu salah satunya misalnya sinyal Pak Edi, sinyal. Sinyal, oke. Terus kadang kurang supportnya perangkat. Misalnya kadang ada speaker yang rusak atau apa ketika Jimit kan jadi nggak bisa berjalan dengan lancar kan pembelajarannya Pak Edi. Oke, terus? Terus misalnya kayak pemahaman aplikasi baru kayak gitu. Harusnya misalnya ada aplikasi baru kan disosialisasikan dulu semua fitur-fiturnya biar pas kita melaksanakan dengan aplikasi itu nggak bingung. Kadang ya kadang misalnya kayak Jimit harus menampilkan video untuk tambahan suaranya kan kadang masih bingung antara gambar dan suara itu gambarnya muncul tapi suaranya enggak muncul gitu loh Pak Edi. Intinya tentang fitur-fitur yang di aplikasi kadang masih belum menguasai sepenuhnya. Ya seperti itu saja Pak Edi. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ada kendala dengan Pak Agus Arin? Bu Anis? Ji, Pak? Nggak ada kendala tapi ya dengan Pak Agus Arintono. Kalau pas ada Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, sip. Terima kasih. Pak Mul? Terima kasih Bu Anis. Pak Mul, ada kendala kah selama ini? Banyak Pak Edi. Banyak, diantaranya Pak? Banyak. Ya misalnya dalam mempraktekkan aplikasi untuk pembelajaran itu ya kemampuan saya masih sangat terbatas. Di samping itu kadang saya sebenarnya ya pengen menggunakan berbagai sumber dari teknologi itu diramu, dikemas bagaimana agar dijadikan satu untuk pembelajaran, tapi karena kemampuan saya terbatas ya itu hanya dalam pikiran saja. Seperti penggunaan saya yang selama ini yang sudah agak lama itu kan seperti penggunaan PowerPoint itu kan sebenarnya yang disajikan pun minim sekali, padahal PowerPoint kalau saya lihat itu orang yang mumpuni itu sebenarnya sangat menarik dengan berbagai macam link itu sangat menarik, tapi kemampuan saya itu sangat terbatas. Ya akhirnya ya apa adanya, makanya saya tadi pada level 1 saja karena memang menang masih terbatas itu Pak Edi. Itu Pak Edi. Halo? Oke, matur nuwun Pak Mul. Udah itu aja Pak Edi. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak Mul. Ini dicatat bagian ke Pak Sam. Pak Sam nggak ada. Oke, Bu Sintawati. Bu Salsa. Oh Bu Salsa. Bu Salsa juga nggak ada kendala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri ini
sebenarnya ada satu lagi ini, cuma waktunya kayaknya sudah nggak cukup, yaitu apa yang Bapak Ibu biasa gunakan dalam hal mengajar, apalagi yang cukup dikuasai oleh Bapak Ibu. Tapi tidak perlulah ya, sudah 18 menit ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya teknologi itu tidak ada yang paling menguasai Bapak Ibu. Sama-sama, biar gampang cerita nih ya, ekstrimnya sama-sama sarjana komputer. Tetap saja yang satu senang di desain, yang satu senang di pemrograman atau mahir ya, pemrograman, yang satu senang di office, yang satu macam-macam. Ya, oleh karena itulah kolaborasi itu yang paling penting dilakukan. Sebagai contoh, apalagi yang background-nya beda-beda. Contohnya Bu Stevi yang beberapa waktu yang lalu saya sering minta tolong. Bu Stevi dalam hal mendesain. Banyak hal yang bisa saya minta tolong ke Bu Stevi, saya rusui ya beberapa waktu yang lalu untuk mendesain sesuatu di situ, dan desainnya juga bagus dibandingkan dengan saya. Atau sebaliknya di hal yang lain mungkin guru yang lain dalam hal teknologi dia sangat menguasai akan hal tertentu, tapi hal yang lain dia nggak ngerti karena teknologi itu luas. Bukan seperti ini bukan bagus atau tidak bagus ya, tapi masalah bahasa. Bu Bianca pintar berbahasa Inggris, saya tidak pintar berbahasa Inggris. Ya kalau saya pingin, ini hanya misal ya, saya pingin tahu bahasa Inggris ya saya tanya ke Bu Bianca. Kalau saya tanyanya ke Bu Ayu, kayaknya kurang pas. Ini contoh ya, mungkin Bu Ayu juga pintar bahasa Inggris, saya nggak tahu. Tapi kayaknya kurang pas. Tapi kalau teknologi susah Bu. Kalau teknologi kadang-kadang saya harus bertanya sama Bu Stevi. Pernah kan? Saya juga pernah bertanya sama Bu Ayu. Saya pernah bertanya sama Bu Ratna. Dan tidak ada yang harus saya buat alasan untuk gengsi. Gengsinya kenapa? Memang itu dunianya beliau-beliau dan saya harus masuk ke situ. Seperti itu Pak Mul dan kawan-kawan, Pak Jazuli dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita semuanya sama. Hanya panjenengan unggul di suatu tempat, di suatu hal dalam teknologi. Yang lain unggul di hal yang lain di teknologi yang lainnya juga. Matur nuwun dari saya, cukup sekian Bu Tati, saya kembalikan. Kalau Pak Edi senangnya apa? Senangnya ke komputernya bidang apa ini? Maksudnya? Saya senangnya apa? Komputer kan luas. Senangnya kemana ini? Senangnya ngeprank, Mbok. Ya saya belum tahu juga saya senangnya di mana. Kalau masalah senang, intinya saya selama sekian tahun di SMA 3 itu saya berusaha untuk melayani teman-teman dalam hal apapun kan. Airport juga saya layani, kemudian beberapa hal ketika lab masih cuma satu sampai menggambar pun kan saya layani gitu Pak Saiful, sehingga saya belum ketemu saya sukanya apa gitu. Saya berusaha untuk bisa semua untuk melayani teman-teman semua. Tapi nanti suatu saat saya ketemu Pak, senangnya apa? Senangnya Pak Saiful itu. Oke, teman-teman. Seni budaya pun luas Pak Edi. Musik, tari, rupa. Itu Bu Karin senangnya tari. Nah, betul. Benar. Monggo Bu Tati. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas penyampaian Pak Edi Samah yang cukup lengkap dan ini pun masih bisa dilanjut untuk pendampingan di luar IHT. Bapak Ibu yang masih membutuhkan ilmunya Pak Edi, silahkan nanti kita komunikasi untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah waktu menunjukkan jam 11.20 menit. Kita akan ada sesi evaluasi kegiatan IHT. Nah, untuk evaluasi kegiatan IHT ini silahkan Bapak Ibu masuk ke Google Classroom lagi. Di situ ada tugas yang Bapak Ibu untuk mengerjakan yaitu evaluasi. Diberi waktu sampai jam 1 atau jam 2 enggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, jadi setelah ini mungkin kalau belum selesai bisa istirahat dulu. Nanti dikerjakan lagi. Karena itu soalnya di classroom jadi bebas mau mengerjakan kapan. Tapi jangan sampai besok lah, nanti jam 2 kalau bisa sudah selesai. Ya hari ini pokoknya dikerjake. Berarti untuk besok agendanya tinggal persiapan Bapak Ibu untuk post-test. Nanti post-test itu akan masuk ke nilai pengetahuan. Jadi Bapak Ibu nanti kami akan membuat nilai
peserta yang terdiri atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk sikap, kami sepakat mengambil nilai 30%, sedangkan keterampilan 50%, dan yang 20% itu pengetahuan. Dapat piagam enggak, Bu? Insya Allah, Pak, nanti kita akan usahakan untuk STTPL-nya. 74 jam, angka kreditnya 1. Kalau 80 lebih itu 2. Ya. Ini kalau kurang dari 80 itu nilainya masih 1. Nanti kami akan koordinasi dulu dengan panitia, kemudian 30 sampai 80 itu angka kreditnya 1. Kalau lebih dari 80 itu baru 2. Okay. Saya ngisi di Google Classroom nggak, Bu? Pripun, Pak Saiful? Saya ngisi di Google Classroom nggak evaluasi itu? Apanya peserta? Yang mengerjakan evaluasi hanya peserta, nggih. Oh, nggih. Matur nuwun. Ngoten, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup, nggih? Marilah kita tutup atau kita akhiri IHT hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon kalau ada dicek di drive masing-masing apakah tersimpan video yang hari Senin dan Selasa. Ya, mohon dicek, kalau ada nanti tolong diunduh untuk bukti laporan kegiatan video. Itu ya, karena bisa tersimpan di yang ikut di sini, siapapun nanti bisa tersimpan dimanapun untuk video. Kemarin di Pak Jazuli, kemarin di Stevi. Matur nuwun. Assalamualaikum. Monggo silahkan kembali ke tempatnya masing-masing.